Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para jamaah ataupun saudara-saudara semuanya yang hadir pada majelis Simak Al-Aqsa, sharing Simak Al-Aqsa di kesempatan hari Minggu keempat ini yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bila pada kesempatan sore hari ini kita diberi nikmat, diberi daya, diberi kekuatan bisa berkumpul bersama di kajian sharing ini. Dengan keadaan yang baik ini mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu sahabatnya besok di hari yang mulia. Amin Allahumma amin. Mungkin langsung saja kita menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan sharing pada sore hari ini, dan mungkin di sini kita akan mereview ulang. Jadi yang jelas mungkin kita untuk menambah pengetahuan ataupun menambah wawasan. Cuman dalam hal ini di sini tentunya kita belajar bareng, makanya kita mengambil tema home sharing ataupun kajian. Jadi sesuai dengan dasar kita yang mungkin selama ini saya dapatkan dan saya sampaikan pada Bapak dan Ibu semuanya, bahwasanya kita semua untuk menuju ke tawakal ataupun untuk menuju ke berserah diri, memang kita harus selalu mengupgrade ilmu, meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan, dan mendasar daripada ayat-ayat Allah ataupun petunjuk yang ada di Al-Quran. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Jadi thalabul ilmu adalah wajib bagi umat muslimin dan muslimat. Jadi mungkin kita untuk sedikit mereview untuk materi yang kemarin sebelum kita menginjak materi yang akan kita kaji bersama. Jadi yang jelas untuk menuju kita ke target kita biar hidup kita bisa berserah diri, benar-benar berserah diri ataupun tawakal, maka beberapa waktu yang lalu kita mendasar pada lafaz Al-Quran yang ada di situ, yaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi jelas lafaz tersebut sering kita ucapkan, namun untuk perilaku untuk mengakhlakkan kita masih butuh belajar, karena kita yakin kita jelas-jelas di situ kita tidak ada daya upaya, kita tidak ada kekuatan tanpa ada kehendaknya, tanpa ada izinnya. Berarti kita semua di sini, baik saya ataupun jenengan, niku atas kemauan kita ataupun atas daya kita, Bu Pak. Bukan atas daya dan bukan atas kekuatan kita semua, nggih. Mungkin Mas Ika atas daya ataupun atas kekuatan Mas Ika bisa hadir, bisa ikuti kajian pada sore hari ini. Tidak. Berarti jelas kalau kita mengacu ke situ adalah semuanya ini adalah atas dasar izin Allah, atas dasar kehendak Allah. Berarti dalam kata lain, dalam kesimpulannya, kita kesini itu mestinya podo budune, pulang nggih budu, jenengan nggih budu. Karena kita tidak punya kepandaian, kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Hanya Allah lah yang maha pandai. Dengan Ar-Rasyid, dengan Allah lah yang maha segala-galanya. Jadi di situ jelas, makanya kita untuk menuju tawakal yang secara hakikat, maka kita mendasar pada 3 dasar yang saya sampaikan. Ini sedikit mengulas, yaitu kita syukur, lebur syirna, dan istiqomah. Dan insya Allah ketika kita mau meresapi secara batiniah, kita tanamkan dalam batiniah, nanti akan terbiasa dan kita akan rasakan, oh berarti aku ngaji, aku kajian, aku thalabul ilmi, berarti atas dasar karepe Allah. Berarti di sini jelas kita semua adalah tidak punya daya, karena di sini karepe Allah.
Berarti atas dasar kenikmatan ataupun hidayahnya Allah. Makanya alhamdulillah kita sedaya saged kajian, saged tholabul ilmi. Saya yakin ketika jenengan tanpa diberi petunjuk, tanpa dibuka hatinya, kira-kira saged kompriki mboten. Saya yakin tidak bisa, 100% tidak bisa. Mungkin ada kesibukan lain lah, mungkin rasa-rasa lah, mungkin meriang lah dan sebagainya. Karena Allah belum menghendaki, belum membuka hati kita. Dan mungkin saya sendiri mungkin tidak akan meluangkan waktu, mending aku kerja tanggung ngulik duit, mikir utang, nyicil utang, memenuhi kewajiban saya. Mungkin hal itu akan berpikir ke situ. Tapi insya Allah ketika Allah berkehendak itu sudah dikarepe karo Gusti Allah, maka ini adalah bentuk nikmat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa digerakkan, bisa mengikuti, kita bisa melaksanakan hal seperti ini. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita harus meyakini dalam batinnya kita lebur, kita sirna? Karena di sini nanti pada hakikatnya terkait dengan perjalanan manusia, maka kita akan berpikir siapa kita sebenarnya. Kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita kan ciptaan. Dengan adanya penciptaan, tentunya ada sang pencipta. Nah, berarti nanti kita akan berpikir ke situ bahwasanya kita akan lebur sirnakan. Berarti kajian ini karepe Allah dan semua nanti bisa berjalan, semua mendapatkan ridho itu juga atas dasar kehendak Allah. Jadi disitulah akhirnya kita hanya sebatas sebagai media ataupun sebatas menjalankan, karena kita itu tidak siapa-siapa, karena kita hanya ciptaan. Maka kita ketika dalam batiniah kita tanamkan hal tersebut, kita tidak bakalan ngeklaim Bu, kita tidak bakalan mengakui, wah aku wingi iso ngaji, iso kajian melu nih Pak Puji, aku iso mangkat dan sebagainya. Tidak akan mengakui hal itu karena kita sudah lebur. Karena yang mengikuti kajian itu hanyalah kehendak, kita hanya media. Itu mungkin biar saya ulang-ulang nanti biar tertanam di batinnya, karena ini insya Allah ketika kita ada pemahaman nanti kita masuk dalam level hakikat. Karena non sewu dalam hal kita mencari ilmu, tholabul ilmu, kalau kita berhenti di syariat, syariat itu kalau kita makan jeruk itu bagikan kulitnya, kelotaané Pak Bu, isinya adalah hakikat. Hakikat itu isinya. Dan disitulah kadang-kadang kita harus berpikir ke sana, kita harus meningkatkan, mengupgrade pengetahuan kita. Terus terkait dengan syariat itu kadang-kadang kita ada peningkatan ke thariqah. Thariq itu adalah jalan, kita mencari jalan untuk mendekatkan diri. Makanya kadang orang-orang yang masuk tingkatan thariq itu suruh wiridan, suruh ingat sama Gusti Allah dan sebagainya. Tapi nanti di peningkatan yang berikutnya kita pada tingkatan ataupun level hakikat. Hakikat itu adalah kita mengakhlakkan ilmu yang ada. Seperti halnya bismillah itu akhlaknya piye, syahadat itu akhlaknya piye. Ya disitulah nanti sebagai pembuktian. Karena besok yang kita butuhkan hanya 3 perkara, yaitu adalah ilmu manfaat, amal soleh, anak soleh solehah. Ilmu manfaat itu yang dimaksud, ilmu manfaat adalah pembuktian ilmu. Jadi ilmu yang diakhlakkan itu adalah kategori ilmu manfaat. Kalau amal soleh mungkin perbuatan-perbuatan yang soleh, dan anak soleh jelas di situ. Ini mungkin saya sampai di leburnya ya, jadi lebur sirnanya seperti itu. Akhirnya nanti kita tidak merasa bisa apa-apa, dan kita tidak merasa punya apa-apa, dan kita tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Inilah bentuk leburnya. Jadi misalkan kita contohkan gitu, kita contohkan karena ini bentuk lakaulah. Misalkan kita contoh sederhanakan. Ini sebagai contoh pembuktian lebur gitu. Ini punya siapa, Mas Eka? Punya Pak Puji. Punya Pak Puji. Secara kita manusiawi. Ya, karena kita merasa memiliki. Tapi ketika kembali kita lakaulah, ini milik siapa? Allah. Milik Allah. Tubuh milik siapa? Milik Allah. Kalau saya minum air putih ini berarti karepe sapa? Allah. Karepe Allah. Kesimpulannya berikut. Air milik Allah, tubuh milik Allah, aku ngombe karepe Allah. Kalau misalnya kita minum berarti Allah memberi minum miliknya sendiri. Yang minum bukan Pak Puji, yang minum bukan jenengan semua. Tapi mohon maaf, hakikat itu tidak untuk perdebatan, tidak untuk berbuat benar dalam bantah-bantahan, tapi untuk akhlak, untuk perilaku. Kalau kita dalam perilaku seperti itu, kira-kira ada yang menentang enggak?
ada. Tidak ada. Kalau kita untuk dibuat untuk bantah, misalnya ketika kita dinyek wong, difitnah wong, nah awake dhewe trimo, awake dhewe senyum-senyum, ketemu sing menah jenengan traktir ditentang wong ora? Dimusuhi wong ora? Tidak. Tapi nek jenengan dibantah, apa ana wong ngono kuwi, Pak? Wong iki kucing deh. Cacing budaya keluarga atau meneh wong. Kan biasanya seperti itu bahasa syar'inya ya. Tapi bahasa hakikatnya tidak seperti itu karena kita kembali. Semua nanti barang hakikat yang ada hanya Allah dan kehendaknya. Kita semua tidak ada. Nah, disitulah nanti letak tawakalnya ke situ secara hakikat. Maka nanti monggo nanti kita sinkronkan di materi tawakal yang mungkin kita akan terima di provinsi ya. Nanti kita padukan di sana. Jadi yang jelas ketika kita paham ke situ, maka kita akan selalu menanamkan dalam batinnya kita, dan insya Allah kita akan menjadi umat ataupun makhluk yang kuat. Karena untuk menuju tawakal itu harus dasarnya itu, dan nanti setelah kita bisa menjalankan tawakal yang sebenarnya, maka akan muncul sebuah sifat sabar. Jadi Allah akan menghendaki kesabaran ke kita. Ketika sifat sabar melekat pada kita, maka sifat ikhlas kita akan melekat. Inilah ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu sabar dan ikhlas, dan itu akan selamat dunia akhirat insya Allah. Ini kita masuk dalam tingkatan level sirna, dan kita masuk dalam tingkatan yang ketiga adalah istiqomah. Karena kita tahu kita itu ciptaan, maka kita akan tingkatkan ke istiqomah, bahwasanya semua aktivitas, semua kegiatan ini adalah kersane Allah. Berarti awake dhewe nderekno kersa, mengikuti kehendak Allah. Kira-kira kalau kita menentang kehendak Allah mampu ndak? Ndak mampu. Contohnya bagian dalang, awake dhewe iki wayang, awis dalang iku misale wayang iki misale perang dipateni bar lebono kotak apa berontak. Bener sakit berontak karo dalange. Ini contoh-contoh konkretnya seperti itu. Jadi ini terkait dengan kita mengulas yang kemarin. Ayo berbata. Jadi wakaula terus dasarnya itu. Terus maka di sini ada kalimat mutiara, tuntutlah ilmu dari bayi hingga masuk liang kubur. Karena apa? Memang Allah itu memperhatikan kita, Allah itu ingin menyelamatkan kita, maka kita diperintah untuk mencari ilmu. Dan mohon maaf, memang di luar sana iblis itu sangat kuat untuk mengganggu kita. Ketika kita tidak kuat, pasti kita akan terganggu dan kita akan terkecoh. Lanjut, keutamaan ilmu ini mungkin sekilas-sekilas saja. Jadi biar kita mengingat yang kemarin. Jadi ilmu itu adalah merupakan warisan Nabi. Terus yang kedua, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meminta kepadanya agar ditambah ilmu. Yang ketiga, menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Jadi memang benar, ketika kita benar-benar ilmu kita yang untuk bekal ke sana, pasti itu sebagai modal dasar untuk menuju ke surga. Yang keempat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Tadi baru tak jak geremeng-geremeng karo Mbak Nur karo Masih. Jadi ketika kita punya ilmu, pasti kita akan diangkat derajatnya. Minimal orang itu menghormati kita. Oh sebelum orang itu ngerti, oh itu ngerti materi ini, oh sebelum orang ini, sebelum kayak gini. Inilah salah satu pembuktian. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu. Tapi ketika kita tidak punya ilmu, maka kita akan dizalimi. Kita tidak punya derajat, kita dibekalahan. Biasanya seperti itu. Yang kelima, Allah menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Jadi Allah itu menginginkan kebaikan. Jadi orang-orang yang berilmu nanti balasannya adalah kebaikan. Lanjut. Apa Islam itu? Kita bahas lagi. Jadi jangan salah, Islam itu bermula dari kata aslama yuslimu islaman. Jadi Islam itu mengandung makna tunduk, patuh, dan selamat. Jadi target makna Islam itu seperti itu Pak Bu. Jadi Islam itu patuh, tunduk, selamat. Maka Islam itu berarti kepasrahan ataupun ketundukan secara totalitas kepada Allah. Nah inilah bentuk pasrahnya nanti ke situ. Jadi kalau kita Islam itu kita harus bisa tawakal, kita harus pasrah secara totalitas. Yang berikutnya, orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk, patuh terhadap ajaran agama Islam. Jadi kalau orang Islam itu harus patuh dan tunduk terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam itu termuat di mana? Di Al-Quran dan hadis. Saya yakin ketika orang-orang Islam itu mau mengikuti ajaran apa yang diperintahkan di Al-Quran, pasti dunia ini akan damai, kehidupan itu akan tentram.
Maka tadi sudah tak singgung di awal-awal tadi sebelum mulai. Jadi sebenarnya di Grobogan ini ketika manusianya itu tahu ajaran Al-Quran dengan tata cara memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, dengan peran sebagai pemimpin seperti apa, kalau semua mengacu dalam Al-Quran, maka damailah Grobogan ini, bangkitlah pemerintahan kita, bangkitlah Islam. Cuman mohon maaf tadi tak sampaikan, karena saat ini memang masyarakat ataupun orang Islam dihadapkan dengan ajaran yang disesatkan, diplesetkan. Akhirnya Al-Quran itu cuma sebagian kecil dipelajari, yang lainnya tidak tersentuh. Inilah sebuah keprihatinan kita semua. Ini terkait dengan tadi ya, seorang Islam berarti pasang dan tunduk patuh terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam itu jelas yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya, seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Jadi ketika kita dianggap sebagai orang muslim, orang Islam, maka kita tidak cukup untuk menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Jadi inti ajaran Islam dalam rukun Islam itu adalah masuk dalam rukun Islam, yaitu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Jadi inti ajaran Islam yang kita jalankan keseharian itu adalah ada 5. Yang kelima bila mampu. Yang tentunya bersyahadat, sholat, zakat itu bisa kita ores satu persatu, nanti tidak nyampe karena ini mungkin sudah kita ores beberapa waktu yang lalu. Lanjut. Inilah ketika kita tahu dalam pembelajaran Islam itu seperti apa, gitu. Terus aturan-aturan itu seperti apa. Selama ini sampai sejauh mana dari kita dalam melakukan akhlak ataupun kegiatan-kegiatan tersebut, akidah kita sampai sejauh mana. Nanti ketika kita evaluasi adalah diri kita masing-masing yang tahu. Maka di situ akidah itu digolongkan dalam 4 golongan. Di antara satu adalah tingkatan taklid, tingkat awal. Jadi orang itu tahu sumber keyakinan itu dari seseorang, misalnya dari tokoh agama, dari kiai. Oh, ngene iki utang bar iki jarine haram dan sebagainya. Tapi baru katanya yang tokoh dari seorang. Tingkat yakin. Jadi orang itu tahu atas dasar dalil ataupun dasar-dasar yang ada. Cuman dia itu masih mudah terkecoh. Lalu yang ketiga mungkin tingkat ainul yakin. Dia itu sudah tahu dalilnya dan mampu memberikan argumen yang jelas dan rasional dengan sanggahan yang datang, tidak mudah goyah. Jadi ini mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi kita sudah sampai sejauh mana akidah kita. Dan kalau memang kita masih di level 2 misalkan, maka kita harus berusaha untuk melakukan peningkatan. Mungkin lanjut yang keempat. Tingkat hakul yakin, inilah akidah yang tingkat tertinggi. Jadi tingkatan tertinggi itu adalah seseorang yang masuk dalam tataran akidahnya masuk tingkatan hakul yakin. Jadi hakul yakin itu mereka dapat membuktikan hubungan antara objek keyakinan dengan dalil yang ada, juga mampu memberikan argumentasi rasional dan menemukan serta merasakan keyakinan tersebut melalui pengalaman agama yang dirasakan. Jadi orang itu sudah merasakan dirinya benar-benar yakin, oh berarti Islam itu seperti ini, yang saya rasakan secara agama itu seperti ini. Jadi tidak lagi mudah digoyahkan. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Terus mungkin langsung kita masuk di materi yang mungkin kita jadwalkan sore hari ini. Kemarin saya menyampaikan untuk bulan yang kemarin mungkin kita menyampaikan janji Allah tentang tawakal. Tawakal itu janji Allah mendasar pada surat At-Talaq ya Mas. At-Talaq ayat 3. At-Talaq ayat 3. Coba enggak tetap buka aja di janji Allah tentang tawakal. Itu ada janji Allah tawakal. Janji Allah tentang tawakal itu kita bisa membuka di surat At-Talaq ayat 3.
Jadi barang siapa yang mau bertawakal, berserah diri, maka semua urusannya menjadi urusanku, kata Allah. Berarti kan jelas ya. Kalau kita tuh mau bertawakal, kita mau berserah diri, berarti nanti semua urusan, semua permasalahan sudah menjadi urusannya Allah. Jadi kira-kira dengan ayat ini percaya enggak Pak Bu? Saya. Karena harus percaya. Kenapa kok harus percaya? Karena itu adalah Allah yang menyampaikan, Allah yang mengatakan, bukan saya yang menyampaikan ya, tapi Allah yang menyampaikan. Kalau kita bicara surat At-Talaq ayat 3. Terus selama ini apakah itu sudah terpenuhi target itu? Mungkin dalam batinnya kita protes. Aku tuh jadi bingung mikir utang Pak, aku jadi bingung biaya ya Allah Pak, aku jadi bingung mikir anakku bayar kuliah Pak. Mungkin seperti itu gitu. Inilah memang gejolak hati, gejolak manusiawi. Dan ini insya Allah butuh proses, butuh waktu untuk sampai ke sana. Tapi insya Allah ketika kita benar-benar nanti mendasari dengan keyakinan, dengan batiniah yang kuat, nanti akan terwujud Pak Bu. Dan alhamdulillah ini saya belajar ke situ, saya juga sangat-sangat bersyukur. Saya itu cerita sedikit, saya kebutuhannya itu luar biasa Mbak Ina. Anak saya kuliah itu UKT, Nobarmage, SMA kelas 3, SMP, SD, SMP-SD-nya di Al-Qudus, semua pakai uang. Kemarin itu 3 anak study tour, yang satu ganti satu, Mbak UKT, yang SD daftar ulang. Insya Allah nak kita rasakan secara manusiawi ngeluh, tapi alhamdulillah anak-anak usul iya dok, sesok gue pergi tolong ngewangi ya. Gue tolong ngewangi ya dok, coba harus berdawa pasrah. Alhamdulillah ngerti-ngerti ono bel. Pak iki aku foto iki Pak ini sakit gue tak insya Allah sakit. Ngerti kulit nyanduk cekimu membayar UKT, nyanduk membayar. Nah ini anak-anak biasa karena saya itu tahu persis tidaknya kayak selain pasangan kita tidak. Karena saya yakin bahwasanya Allah itu akan menolong kita ketika kita mau menyerahkan diri. Cuma dalam kata lain pasal yang seperti apa malah nanti saya mengajak Bapak Ibu semuanya karena demi kebaikan dan tentunya kita pada intinya belajar bareng lah, belajar bareng biar tujuan kita tercapai. Apa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Bersama siapa? Bersama keluarga. Maka nanti tak sampaikan sampai ke masalah keluarga nanti. Tapi untuk terus tidak lagi. Lanjut ya, ini kaitannya dengan janji Allah kemarin itu tak sampaikan tentang janji Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Nah di sini kan banyak janji Allah. Ini diantara adalah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Maka Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga seluas langit dan bumi. Di situ diperjelas mendasar pada Quran surat Ali Imran ayat 133. Ben semangat baca bareng-bareng ayo. Artinya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita ingin apa kepingin berarti? Pengen sangat. Aku pun juga kepingin Pak Bu. Karena kehidupan dunia itu adalah kehidupan semu, kehidupan yang cuma sebentar. Dan besok itu akan kekal di alam akhirat antara surga dan neraka. Itulah pilihan kita. Yang menentukan siapa bukan siapa-siapa, hanya diri kita masing-masing. Kita mengukur dalam akidah kita sampai jauh mana. Inilah pentingnya ilmu. Terus yang kedua mungkin janji Allah tentang orang-orang yang bertakwa. Ya enggak? Di sini janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Janji yang kedua di surat Al-Imran bahwasanya Allah akan menyempurnakan pahalanya. Di sini jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran Al-Imran 57. Monggo mari dibaca bareng-bareng. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Terus jelas langsung.
Jadi diantaranya ada dua janji Allah yang dijanjikan kepada kita yang masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Terus di sini kita mungkin memberikan sedikit contoh sifat-sifat orang yang bertakwa itu seperti apa. Satu diantaranya orang yang bertakwa adalah orang tersebut ya kan, walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit mau berinfak, ya, mau berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Naikkan lagi dong. Yang kedua, orang yang dapat menahan amarahnya. Ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Tadi yang pertama apa? Mau memberikan infak walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, orang yang dapat menahan amarahnya. Ini salah satu sifat-sifat angel. Tapi insya Allah kalau Allah berkehendak jadi angel lo gampang. Inilah kita belajarnya bukan secara manusiawi, tapi nanti kita belajarnya ke adanya Allah dan kehendak. Jadi nanti kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit karena dibuktikan dalam surat Yasin kun fayakun. Itu sudah ya. Terus yang ketiga, orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Makan awake dhewe aja dendam itu tidak ada gunanya. Ya. Maka jadi penting-penting ya. Wah, biyen kowe jago murah dadi kowe biyen musuhku nganti tekan lorae rampung jek dendam. Nggih, Bu. Inilah maka kita perlu pembelajaran ke situ. Karena ini ciri-ciri sifat orang yang bertakwa. Yang keempat, orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kita walaupun dijeleki ya selalu berbuat kebaikan. Misalnya difitnah pun nomor istirahat sisa rapopo. Sebenarnya awake dhewe ngerti nape, intine ke situ. Terus yang kelima enggak? Yang kelima, orang yang memohon ampun atas kesalahan. Jadi atas kesalahannya itu mau memohon ampun. Terus diturunkan lagi yang angka 1 sampai 4, sifat-sifat orang yang bertakwa. Lagi turun. Di sini jelas mendasar pada surat Al-Imran ya. Jadi antara orang yang berinfak waktu lapang dan sempit, menahan amarah, sampai keempat tadi ya, berbuat kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain, itu mendasar pada Quran surat Al-Imran 135. Dasar ini. Jadi menurut saya kita di sini kajian belajar itu jelas kita mendasar pada Al-Quran dan hadis. Bukan jari-jari tapi ini jelas dasarnya ya. Karena pedoman ataupun acuan kita adalah ataupun manual buku kita adalah Al-Quran dan hadis. Maka seperti Ustadz Mul ya, ilmu itu memang harus dicetak. Nah digunakan paling lalu. Tapi nanti tidak apa-apa. Kalau misalkan ada yang pengen salinan nanti di situ ada sebenarnya. Jadi di situ jelas ya, mari kita baca bareng-bareng Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Iki nomor 5 dong. Sing tadi. Jadi ini yang anu ya, yang satu, yang di 5 yang mau mengampuni kesalahan orang lain ya. Ini yang sifat 1 sampai 4 tadi ya. Ini dasarnya adalah Al-Imran ayat 134. Mari. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini kata siapa? Kata Allah. Berarti kita harus yakin bahwasanya ini dijamin 100% benar. Kita tidak hidup mengelak. Dan ini adalah salah satu bentuk yang memang harus kita jalani. Langsung lanjut Bapak. Jadi di situ sifat-sifat orang yang takwa diantaranya ada 5 itu tadi, dan mungkin yang lainnya masih ada. Cuman ini yang kita bahas di saat ini, mungkin kita ada 5 itu dulu. Terus di sini kita akan berpikir apa sih takwa itu. Kalau takwa menurut syariat kan berarti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dan di sini sedikit saya ada masukan. Di sini ada 100 perintah Allah dan 9 larangan Allah. Coba dengan dibuka aja Mbak Nata yang 100 perintah Allah. Ternyata perintah Allah selain memerintahkan untuk sholat, untuk yang ibadah-ibadah, ini banyak perintah Allah. Jangan berkata kasar. Berarti kalau kita berkata kasar itu menyalahi perintah Allah gitu. Karena Allah itu memerintahkan kita dilarang berkata kasar. Berarti orang usah nesu Pak. Ya memang kita tidak boleh marah, kita tidak usah nesu. Apa sih untungnya nesu? Kita harus selalu santun, kita harus selalu halus. Ini perintah Allah loh, jangan berkata kasar. Dan ini ada dasar Al-Qur'annya di Ali Imran ayat 159. Terus tahanlah amarah. Berhentilah berbaiklah kepada orang lain. Makanya di sini kita berlomba-lomba untuk berbaik kepada orang lain. Nah, itu betul disilai. Ya, kalau tidak gitu kita saling mendoakan. Inilah bentuk berbaik. Dan mungkin bisa langsung di Mbak naik sampai 100 terus naik biar sekilas saja. Naik terus. Nah, inilah yang 100 jangan menghardik orang yang meminta-minta. Nah, ini jangan menghardik. Terus ini ada di antara larangan yang memang Allah melarang. Jadi ini bentuk Allah memerintah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah diantaranya ada 100 itu tadi, yang memang dalam ada perilaku kita sehari-hari. Terus larangan Allah di sini ada sekilas ini 9 larangan Allah. Langsung naik. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun dalam bentuk apapun. Inilah mungkin kadang-kadang kita terpleset di situ. Kita kadang-kadang menyekutukan ataupun mendoakan Allah. Seperti ini apa? Ini terutama kalau kita tidak belajar. Saya yakin banyak yang terjebak di situ, baik itu di kalangan kiai ataupun ulama. Karena kadang-kadang ya, kalau kita berhenti belajar syariat, orang itu taunya akan hukum, aturan ibadah, akan kepandaiannya. Disinilah orang ini kadang-kadang tersesat di situ dulu. Karena orang itu merasa pandai, akhirnya sombong, merendahkan orang lain. Kadang-kadang mereka itu dulunya merasa punya santri banyak, merasa punya kekuatan, merasa punya power. Nah, kadang-kadang karena merasa punya power, dia itu kadang-kadang bertindak yang tentunya sedikit secara halus ya. Ini menyekutukan Allah. Jadi akhirnya akan menilai orang lain, merasa pandai, merasa punya kekuatan. Dan ini adalah bentuk-bentuk syirik. Karena syirik itu adalah perkumpulan-perkumpulan dari syirik, nanti akhirnya akan ketemu jadi musyrik. Dan ini adalah salah satu bentuk akhlak, perilaku keluar dari syahadat. Karena jelas kita bersyahadat, bentuk kesaksian, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Maka mohon maaf, kita tidak usah berkecil hati. Yang jadi pembuktian adalah akhlak dan perilaku kita, bukan kepandaian kita. Sekali lagi, kita tidak ada yang pandai, kita bodoh semua. Kalau orang itu merasa pandai, sebenarnya orang itu sangat bodoh. Dan disinilah yang menjadi bekal adalah kelakuan perilaku akhlak. Maka di sini ketika terjadi merasa pandai, menilai orang lain, menjatuhkan orang lain, merasa kuat, merasa kuasa, ini kira-kira sudah melanggar dari syahadat enggak? Melanggar. Kalau orang itu sudah keluar dari syahadat, mohon maaf, statusnya sebagai orang apa? Murtad. Ya. Kalau orang itu sudah keluar dari Islam murtad, jaminannya apa Pak? Neraka jahanam. Alhamdulillah. Makanya inilah, kalau orang itu tidak mau melanjutkan pengetahuannya, maka orang ini akan terjebak dan terpleset. Kenapa bisa? Bisa Pak Bu. Karena apa? Nabi Adam aja seorang nabi bisa dijebak, bisa disesatkan oleh iblis. Apalagi kita, apalagi sekelas kiai. Jadi mohon maaf, kita harus hati-hati. Dan mungkin kita akan lebih sedikit naik level ketika kita mau belajar dan belajar. Karena apa? Contohnya,
Nabi Ibrahim itu sudah masuk di surga dengan Siti Hawa berdua, semua dijamin, semua tercukupi. Kenapa harus ditendang keluar dari surga? Harus menjalani hukuman di dunia, harus melakukan tobat di dunia, harus menjalankan kehidupan non dunia. Karena apa? Karena kesalahannya, dia tergiur dengan godaan iblis. Bahasanya apa? Diiming-imingi wah kuldi, akhirnya memakan buah kuldi, akhirnya mendapatkan hukuman. Nah, di sini mungkin kita sikapi bersama-sama. Apa sih yang dimaksud buah koldi itu? Apa dalam bayangan kita, beliau Nabi Adam makan buah koldi cemal-cemal jurus warga? Saya kira tidak dulu. Nah, jadi yang dimaksud buah koldi itu bukan dalam arti kita simak mentahan, wah gelondong, itu enggak. Kalau menurut pengetahuan saya, sesuai dengan saya mencari mendapatkan ilmu, buah koldi itu adalah dalam bentuk simak. Jadi nak disimak, dikaji, nak jenengan ku nandur pelem masih kan kira-kira ngaruh-ngaruh kok ora? Jenengan nandur pari kira-kira pengen wah ora? Berarti inilah yang dimaksud buah. Buah itu adalah dalam bentuk simaknya, dalam bentuk artinya itu apa berarti? Harapan, karena ngarep-ngarep, berharap. Jadi jenengan nandur belum di berharap tukul woi. Inilah salah satu bentuk harapan. Kenapa beliau Nabi Adam mempunyai harapan, ini angan-angan dengan harapan tidak bisa menempati surga? Karena surga itu tidak bisa ditempati yang mengandung api. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bercahaya. Jadi kalau harapan itu mestinya ketemune muring-muring nopo seneng. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muring-muring. Contohnya, aku makolaan batin kus arep-arep tanganan bentuk dari 200 nggo delalah malah zong malah rugi, muring-muring. Fakta nih Bu. Kecewa muring-muring. Gitu Mas. Contohnya borong proyek iki jane iki aku ngarep-ngarep berarti wah aku berarti setengah M, berarti 1 juta, malah yo rugi. Muring-muring mboten. Muring-muring. Nandur pelem delalah gak woh, pelem tuanjur rupane malah rawuh, muring-muring. Nyalon lurah misale, gitu. Sing dijago babi delalah harap-harapane ben aku iso dibantu. Kurang ajar tak rewangi tak bilani mati-matian ini dia aku di keperluan ya ora diwangi karena ada harapan, akhirnya muring-muring. Kalau orang munculnya api, munculnya muring-muring, apakah bisa bertempat di surga Bu Pak? Tidak bisa. Inilah hukumnya buah koldi. Maka orang tersebut tidak bisa menempati surga karena api, karena muring-muring. Disinilah bentuk contoh yang ada. Jadi sampai mana tadi? Takwa. 9 larangan tadi ya. Nah, jadi di situ jangan menyekutukan Allah. Itu adalah salah satu bentuk menyekutukan itu macam-macam. Ya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ya menyembah berhala itu mungkin menyekutukan Allah dengan cara seperti itu. Nah sekarang itu banyak orang-orang yang melakukan perilaku menyekutukan Allah tapi tidak sadarkan diri karena merasa pandai bersakita tadi. Inilah memang ini halus. Jadi iblis itu cara menggodanya itu latifah halus. Jadi kita juga harus menguatkan akidah dan harus meningkatkan pengetahuan atau ilmu kita. Kalau kita tidak meningkatkan, tidak selalu mengupgrade, nanti ya kita akan menjadi kelompok yang tersesat. Yang kedua, jangan berbuat tidak baik. Artinya harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan berbuat tidak baik kepada orang tua. Jadi kepada orang tua kita harus selalu berbuat baik. Terus yang ketiga, jangan membunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Kadang-kadang kan ada sih perjalanan orang itu, wah umur gak iso ngingoni besok terus masa depannya piye, ketakutan. Nah di sini adalah salah satu bentuk larangan. Yang keempat, jangan dekati perbuatan zina. Sebab zina termasuk perbuatan yang sangat jelek dan hina. Larangan ini berlaku pada zina yang tampak diketahui orang, juga pada zina tidak tampak hanya diketahui Allah. Jadi di situ lanjut larangan-larangan Allah di
Yang kelima, jangan membunuh jiwa yang memang dilarang karena tidak ada alasan yang sah, kecuali membunuh karena hukuman yang ditentukan oleh hukum. Yang keenam, jangan menggunakan harta anak yatim dengan cara terbaik yang dapat menjamin dan mengembangkan. Kecuali itu gawakno besok harus dewasa, wis mampu diserahno kembali boleh. Jangan mengurangi timbangan ataupun ukuran saat kalian memberi, dan jangan meminta lebih tambahan saat kalian menerima. Lanjut. Bila kalian mengucapkan sesuatu tentang hukum, persaksian, berita dan sebagainya, jangan sampai condong kepada perilaku tidak adil dan tidak jujur. Jadi ini kita dilarang, misalkan kita itu diminta kesaksikan, diminta keterangan. Jadi dilarang kita itu tidak jujur, harus kita sampaikan jujur. Yang 9, jangan melanggar janji kepada Allah yang telah memberikan tugas. Jangan pula melanggar janji di antara sama kalian. Bahasanya jumlah janji koncone, ojo apa ki jenenge? Janji. Nah, kuning lewat. Ini hanya saya gini. Terus disitulah diantaranya 9 tadi ya, 9 larangan. Dan ini ada larangan-larangan yang lain banyak. Nanti monggo. Jadi setelah ini nanti misal ada waktu kita tanya jawab, kita kajian, yang punya pengetahuan disampaikan, mungkin Mas Eka, Mas Wid. Jadi kita belajar bareng, kajian bareng. Inilah bentuk kajian, dan memang di sini kita saling mengisi. Di sini dalam bahasa secara syariat kan menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Ini takwa. Terus tadi sifat-sifat takwa seperti itu. Terus akhlak takwa itu nanti seperti apa? Monggo nanti kita belajar bareng, belajar secara individu sampai jauh mana ketakwaan kita, sampai jauh mana kita hanya panjenengan semua yang bisa mengevaluasi. Terus ini secara hakikat ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah 177. Jadi secara hakikat itu seperti apa sih takwa itu? Itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 177. Mari kita baca bareng-bareng. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Inilah secara hakikat. Jadi orang-orang bertakwa itu seperti apa? Jadi intinya orang-orang bertakwa itu, kalau menurut versi saya, jadi semua itu memang harus dilandasi dengan kepasrahan tadi. Jadi kalau saya mengurutkan, jadi materi ini urutan takwa yang harus kita tingkatkan, letakkan paling atas. Karena takwa itu adalah salah satu bentuk kepasrahan, pasrah secara totalitas sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Mungkin dilanjut, next. Jadi jelas di sini dapat dijelaskan dari Al-Baqarah ayat 77 tersebut dapat didefinisikan bahwa kata-kata kebajikan al-birru yakni terdiri dari iman, gitu, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi. Jadi terdiri dari iman, terus kemudian Islam, terus kemudian ihsan. Jadi terdiri tiga komponen itu. Kemudian Islam itu mendirikan sholat dan memberikan zakat, dan ihsan itu mendermakan harta yang dicintai, menepati janji, dan sabar. Dan dengan demikian hakikat takwa itu adalah hubungan yang saling terpaut antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi inilah hakikat takwa itu, ada keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Terus tadi dalam ayat yang disebutkan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa takwa seseorang itu dicirikan dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi cirinya seperti itu. Ataupun dengan pengertian lain, orang yang bertakwa adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukminin, muslimin, dan muhsin. Ini hakikat takwa. Jadi ketika kita sudah melakukan berakhlak takwa, maka di sini Allah akan ada balasan. Jadi orang yang beriman pada Allah dituntut selalu bertakwa kepadanya. Jadi beriman, yakin pada Allah itu dituntut harus bertakwa. Perintah bertakwa ini dimaksudkan agar manusia mencapai kebaikan hidup dunia dan selanjutnya di akhirat. Jadi bertakwa ini adalah bekal untuk kehidupan dunia akhirat. Kelak mereka akan mendapatkan bagian hidup yang abadi. Untuk itu Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk yang dimiliki. Jadi kita berusaha keras untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu memang dengan segala cara, dengan segala perjuangan, biar kita tujuan akhir terselamatkan dunia akhirat. Jadi insya Allah ketika kita benar-benar kita itu akan bisa memposisikan diri kita menjadi insan yang bertakwa, maka di sini Allah akan memberikan balasan. Maka dalam surat Ali Imran 102 Allah berfirman, ini diperjelas dalam Ali Imran ayat 102. Mari kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi di situ jelas lagi nih. Jadi ketika kita sudah menjalankan ataupun kita sudah melakukan bentuk takwa, maka disinilah kita akan memetik buahnya. Jadi buah daripada orang-orang yang bertakwa itu apa? Ini diantaranya satu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan memetik buahnya, akan menghasilkan, menikmati satu, mendapatkan sikap furqan. Sikap furqan itu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Jadi kita akan diberikan hidayah, kita akan diberikan petunjuk, kita akan bersikap furqan tersebut bisa membedakan antara yang hak dan batil. Itulah nanti buah daripada kita bertakwa. Sifat furqan yang Allah berikan ini akan menolong orang-orang yang bertakwa terhindar dari perbuatan dosa mereka, juga akan mampu membedakan benar dan salah, halal dan haram, serta terpuji dan tercela. Jadi dengan sikap furqan ini kita bisa mengontrol, kita bisa membedakan, dan kita bisa mengambil jalan yang terbaik. Dan ini diperjelas dalam Quran surat Al-Anfal ya, ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Al-Anfal. Kira-kira kita masuk kategori orang yang beruntung enggak kalau Allah memberikan sifat Al-Furqan tersebut? Sifat Al-Furqan, kita mestinya akan dipilih menjadi orang yang baik. Ini yang berikutnya, yang nomor 2. Mendapat limpahan berkah dari langit dan bumi. Ini mendasar pada surat Al-A'raf 96. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Nah, inilah salah satu bentuk kita untuk berjuang keluar dari kesulitan, untuk penyelesaian hutang-hutang kita, untuk penyelesaian permasalahan kita, untuk penyelesaian hidup kita. Ini kita harus meningkatkan ketakwaan kita, karena di sini jelas ada buahnya ataupun ada fadilahnya. Ketika kita bisa menjalankan ketakwaan kita, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, termasuk lunas hutang. Lunas hutang kan kesulitan ya. Amin. Ini salah satu.
Dan ini diperjelas ataupun mendasar pada Quran surat At-Talaq. Ini surat At-Talaq ini menjanjikan tentang keluar dari kesulitan ketika kita mau bertakwa. Kalau di At-Talaq ayat 3 tadi menjanjikan akan mencukupi semua kebutuhannya terkait dengan tawakal. Jadi makanya di takwa juga ada janji Allah, di tawakal itu ada janji Allah. Sebenarnya Allah itu banyak janji kepada kita, cuman kita yang tidak mau merespon, kita tidak mau berpikir, kita tidak mau menjalankan. Lanjut aja langsung. Nomor 4, kita akan merasakan ketika kita bertakwa, menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Nah, disinilah ketika kita menjalankan ketakwaan itu, maka kita akan mendapat pengampunan dosa, penghapusan, yang mana nanti pada akhirnya sebagai dasar kita menuju Shiratal Mustaqim. Artinya ketika kita dosa-dosa kita sudah terhapuskan, kita dosa-dosa sudah terampuni, maka dalam timbangan mizan kita banyak amal baiknya karena yang jelek sudah terhapus dan terampuni, maka kita akan mulus menuju jalan yang kemana kira-kira? Surga ya Bu. Nah, kita akan menuju ke jalan yang ke surga. Namun ketika kita dalam timbangan itu banyak kesalahan kita, maka kita akan tergelincir ke neraka. Alhamdulillah. Makanya lah ini target kita untuk memenuhi keselamatan dunia akhirat. Dan semua ini bisa tercapai hanya melalui petunjuk Allah, yang mana petunjuk Allah itu adalah lewat Al-Quran dan hadis, lewat kita menjalankan, memenuhi perintahnya, yaitu tholabul ilmi. Tholabul ilmi itu bisa buka kitab, bisa kajian, bisa jagung bertiga, jagung berempat. Itu adalah salah satu bentuk cara-cara untuk mencari ilmu. Makanya kadang-kadang mencari ilmu itu sewu, nak kaya kula kudu buka kitab kuning mboten mudeng malah. Ya memang kula nggih golek ilmu, kita harus menerima secara sing mudah diterima. Jadi disitulah. Terus lanjut monggo naik. Nah inilah kita akan bawa kehidupan ke surga itu bersama keluarga, bersama anak dan istri. Maka di sini sedikit akan saya sampaikan terkait dengan perjalanan hidup keluarga. Maka perihal rumah tangga yang berkaitan dengan takwa, di sini mungkin akan sedikit saya sampaikan. Jadi di sini mestinya kita ada keseimbangan antara suami dan istri. Tapi bagi yang belum punya suami tidak masalah, ini sebagai materi. Dan ini anak-anak saya juga belum punya suami, tapi memang harus punya bekal materinya, punya ilmune. Karena apa? Nanti di kemudian hari biar tahu ilmune wong keluarga iki piye. Jadi di sini kewajiban suami menurut Al-Quran dan hadis, dalam sebuah keluarga itu pasti ada ikatan. Apa sih ikatan itu? Adalah ikatan pernikahan. Terus pernikahan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan janji yang dilandaskan dua orang untuk meresmikan hubungan perkawinan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa menikah juga memiliki tujuan kebaikan dalam kehidupan nyata. Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan pernikahan itu jangan ada tujuan yang lain, hanya satu tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya ataupun agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang sebagian lagi. Hadis Tabrani dan Hakim. Jadi ini pernikahan yang semacam apa biar kita itu nanti bisa masuk surga bersama-sama. Itu adalah dilandasi dengan ketakwaan. Nah, disinilah diantaranya kewajiban suami terhadap istri memberikan nafkah lahir dan batin. Ini hukumnya adalah wajib. Cuman kadang-kadang ketika kita kebentur kayak gini, kita harus ada saling pengertian. Kita kadang-kadang banyak istri yang malah justru membantu bapaknya ya untuk mencari duit, membantu beban yang ada. Karena memang ini bentuk kerjasama biar target kita menuju ketakwaan, kita menuju tujuan akhir tercapai. Yang penting kecukupan, ayo bareng-bareng caranya piye. Kalau misalkan hanya menuntut, wah aku kudu mbok jatah semene Pak, sesasi 3 juta, 2 juta. Bapaknya bingung golek nggo bayar utang, nggo bayar anak-anaknya gak duit, malah jadi stres.
Tapi insya Allah ketika kita bisa menyamakan persepsi, kita jalan bareng, nanti kita tetap akan ada jalan. Karena apa? Allah yang menjamin rezekinya. Ini kaitannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin. Lanjut, next. Yang kedua, menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan. Jadi seorang suami itu harus bisa menjaga iman dan ketakwaan istri dan anak-anaknya. Jadi bisa mengarahkan, bisa membina. Bahasanya gini, cara bahasanya wong Jawa itu suami itu kan seorang pemimpin ya. Pemimpin itu kan iman. Jadi seorang pemimpin itu ono bahasanya wong Jawa kudu iso ngarahno, tur kudu iso ngerehno. Ngoten ya, Pak. Jadi tuang pemimpin iso ngarahno tur ngerehno. Harus bersikap bijak. Nah, makanya disinilah suami itu tidak hanya memberi nafkah untuk anak dan istrinya, namun juga wajib menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami dituntut untuk terus menjaga agar senantiasa taat kepada Allah. Jadi istri, anak dia caranya ben ada meningkatkan ketakwaan, bisa menjaga iman. Karena apa? Demi untuk tujuan akhir itu bisa tercapai. Nah, ini tentunya ketika kita tidak ada bekal, maka kita tidak akan tahu caranya seperti apa. Dan ini nanti insya Allah akan kita uraikan di situ. Contoh ini, menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan yang diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, seperti beribadah bersama-sama, menjaga makanan dan minuman yang halal, dan mendidik anak-anak agar berbudi pekerti luhur. Nah, inilah untuk menuju berbudi pekerti luhur mestinya harus kita kasih pengetahuan, kita kasih materi, baik itu materi Islam ataupun materi umum yang sifatnya memang untuk menuju ke akhlakul karimah ataupun akidah yang tingkat keempat tadi yang saya sampaikan. Kalau akidah ke tingkat pertama ataupun kedua masih biar masih bisa digoda. Tapi insya Allah kalau akidah ke tingkat keempat yang tadi ke tingkat keempat apa itu? Hakul yakin ya. Insya Allah itu adalah kuat. Lanjut next. Yang berikutnya, kewajiban suami adalah menggauli istri secara baik. Jadi di sini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9. Langsung ya, nanti bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang ingin materi tidak apa, nanti bisa. Lanjut, memberi istri hadiah. Jadi suami itu kadang-kadang pas ono koloni untuk rezeki bikin hadiah itu wajib bagi seorang suami. Mungkin pas untuk rezeki digawe bungkusan bakso atau bungkusan mie ayam tidak apa-apa. Ini kita bungkusan bakso urun ya. Plastiknya berarti. Ya itu ya salah satunya. Memuliakan keluarga istri. Yang berikutnya, kewajiban suami adalah memuliakan keluarga istri. Kenapa suami harus memuliakan keluarga istri? Coba ibu-ibu dikaji. Kira-kira apa sih tujuannya? Kok suami harus memuliakan istri? Keluarga istri bukan istri, keluarga. Bisa, anaknya sudah dipek. Keterangan yang lain, alasan yang lain. Ini kalau jawaban yang pasti ya, karena anak yang bisa berbakti kepada orang tua itu hanya anak laki-laki. Siapa sih rundi anak lanang dan gawe? Kenapa kok seperti itu? Karena harta anak laki-laki itu adalah sama halnya sama dengan harta orang tua. Ngono ya Mas. Karena apa? Harta anak laki-laki itu sudah sama dengan harta orang tua. Kenapa kok anak laki-laki toh yang bisa berbakti pada orang tua? Karena anak perempuan nun sewu, ketika sudah ada ijab kabul, sudah ada ikatan, kewajiban anak perempuan adalah berbakti pada suami, bukan orang tua. Makanya disinilah suami wajib memuliakan keluarga istri, biar istrinya tidak ditekan untuk memperhatikan orang tuanya. Karena jelas nanti pada materi berikutnya, ridho Allah adalah ridho suami. Mbok wong tuane loro niku lho nun sewu, sing lanang orang ngijini, jenengan tidak wajib untuk menjenguk orang tua karena suami tidak mengizinkan. Maka dalam poin ini suami diwajibkan untuk memuliakan keluarga istri, di antaranya maratuwane.
memuliakan maratuane, tunggal-tunggale bojone dan sebagainya. Inilah aturan Islam. Dan di sini tentunya ini adalah mengacu pada aturan Allah ataupun petunjuk Al-Qur'an. Next. Di sini tadi diantaranya ada kewajiban suami ya. Pokoknya sing keluarga belajar, aku dhewe belajar membenahi dirinya masing-masing. Nak sing ngrundu bojo ya wis tak dongakno bentuk bojo. Itu biar kita nanti target kita itu bisa sampai ke tujuan bersama keluarga, Pak. Jadi kita tidak sendirian. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya. Karena ini tadi kaitannya dengan takwa, terus pas sambungnya tentang keluarga biar nanti ketakwaan kita bisa masuk bersama-sama. Kewajiban istri terhadap suami. Jadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami digambarkan sebagai sosok pemimpin keluarga dan mengambil keputusan. Peran istri tidak kalah penting sebab akan menjadi penasihat dan teman bertukar pikiran. Jadi istri itu sebagai penasihat dan teman bertukar pikiran. Jadi sebagai penasihat kemudian bahasanya sing halus, sing santun. Kayak kepayahane lagi balik nang Pak, kesel pora. Tak kira tese ya, Pak. Nah, seperti itulah. Karena penasihat itu memang harus yang bahasanya yang pinuk, yang santun. Terus sebagai teman bertukar pikiran, mungkin pas adaan selo-selo, Pak iki piye Pak yen nyarutange ben cepet lunas, aku tak gawe usaha ngene piye Pak, wis ndonga bareng ku ben entuk dalan. Inilah salah satu bentuk bertukar pikiran yang akan mempengaruhi sebuah keputusan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Tapi nak misalnya wong lanang, misalnya bojone teko sing wedok menengahi, lho kapan to bertukar pikiran? Pemenang sing lanang bingung golek duit urung entuk, tekan rumah biar arep pamahe nggo bayar SPP, ditagih utang, tekan rumah adalah ibuke sebagai penasihat, sebagai teman bertukar pikiran, ndak istilahnya ndak proaktif. Nah, akhirnya kan ndak akan terjadi sebuah rumah tangga yang harmonis. Jadi ini tentunya pelajaran keluarga yang memang harus kita terapkan. Akhirnya tukaran, akhirnya padu. Terlepas dari adanya perbedaan mengenai bagaimana seorang istri menghabiskan waktunya dengan berkarir di luar atau mengurus rumah dan keluarga, seorang istri akan menjadi ibu sekaligus apa Bu? Seorang ibu, seorang istri itu sebagai ibu juga sekaligus sebagai madrasah. Iki materi ini sing melu ya, Semarang ya. Ibu itu sebagai madrasah, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Inilah peran daripada istri, luar biasa sebenarnya, dan memang harus. Lanjut next. Ini mungkin tidak hanya yang bersuami, ini untuk anak-anak, Mbak Tata, Mbak Adi, Mbak Na, itu juga Mbak Tati, Mbak Nana. Ini juga bekal ini, nanti kamu ke depan harus Pak punya materi ini. Ini kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita masuk surga bersama-sama keluarga. Inilah targetnya. Yang berikutnya, taat pada suami. Ini adalah kewajiban istri terhadap suami. Istri diwajibkan untuk selalu taat pada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama ataupun kesusilaan. Jadi kecuali barang-barang yang tidak baik itu tidak perlu ditaati. Jadi misalkan istri harus taat, suami menyuruh untuk melaksanakan sholat pada awal waktu, ini harus ditaati, melakukan ibadah, melaksanakan kewajiban lain seperti menutup aurat dan lain sebagainya. Pokoknya perintah yang baik-baik sesuai dengan syariat Islam itu harus dipatuhi, harus taat. Ini menunjukkan bahwa kata taat dalam hubungan suami istri bukan berlaku instruksional. Jadi antara suami dengan istri bukan semacam instruksi, bukan semacam antara atasan dan bawahan, tapi sebagai layaknya sebuah keluarga. Jadi nanti kalau seperti instruksi atasan bawahan, nanti terjadi suami otoriter. Kowe kudu patuh aku, kowe kadungane tak ora entuk bantah, kan seperti itu ya gini. Tidak seperti itu yang diharapkan dari materi ini. Ini adalah tidak menempatkan posisi antara atasan dan bawahan, tetapi ini lebih merupakan ajaran untuk melibatkan suami dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Jadi seperti itu. Ini diperkuat mendasar pada surat An-Nisa ayat 34.
Monggo dibaca ben ra ngantuk. Maka istri-istri yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara, menjaga mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Next. Taat pada suami. Bermuka manis dan menyenangkan suami. Nah, makanya kan tadi ya, jadi istri itu harus, kalau kita bicara tentang bermuka manis dan menyenangkan suami, ini adalah bentuk perhatian. Jadi istri itu harus selalu memperhatikan suami. Kenapa harus seperti itu? Karena suami itu adalah levelnya di atasnya sebagai pemimpin, dan suami itu cenderung punya jiwa leadership, punya jiwa pemimpin. Maka ketika pemimpin itu ada perhatian, maka yang memberikan perhatian itu pasti ada perhatian balasan. Makanya seperti halnya ya dalam janji-janji Allah, apabila kita mengingat Allah maka Allah akan mengingat kita. Apabila kita itu mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ini pun sama mestinya. Ketika kita memperhatikan suami, maka suami akan memperhatikan istri. Nah, inilah salah satu bentuk perhatian adalah bermuka manis, menyenangkan suami. Ya contohnya tadi lah, misalnya wayahe sarapan ya dicawisi, misalnya teh hangat, misalnya kopi masih kaya dicawisi, terlepas istri ada kesibukan apapun. Karena apa? Karena apa? Jujur, misalkan punya pembantu pun yang menyuguhkan istri sama pembantu rasanya beda enggak Mas? Beda. Ini salah satu bentuk materi di situ. Gitu ya. Inilah mungkin ini sekilas materi itu ya. Yang berikutnya, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Ini sudah jelas. Dan ini diperjelas oleh surat Al-Ahzab ayat 33. Mungkin ana sing teko, hartane sapa Pak, harta kurang. Yang jelas nanti konsepnya seperti itu gitu. Naik langsung lagi naik. Ini hak dan kewajiban. Jadi di sini didasarkan dalam Al-Baqarah 228. Mari kita baca bareng-bareng. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi antara hak dan kewajiban itu punya hak yang seimbang, namun suami itu punya selevel lebih atas tingkatannya. Makanya itulah dinamakan sebagai imam ataupun pemimpin. Lanjut. Untuk berikutnya memberi nasihat. Jadi kewajiban istri itu memberi nasihat pada suaminya, memberi masukan. Mungkin dengan timing, dengan waktu yang pas. Mungkin lagi balik kerja dikandani bablah akhirnya jadi raka-rakaran. Mungkin pas nyantai-nyantai, bermangan, pas peturu. Apa yang sekiranya bisa menjadikan inspirasi, menunjang usaha, menunjang perekonomian, menunjang duit, silahkan kasih nasihat ke suami, silahkan kasih masukan. Inilah salah satu bentuk kewajiban istri di antaranya. Yang berikutnya, melayani suami. Di sini jelas ya, kalau ini tidak usah diurai. Karena istri-istrimu adalah ladang bagimu di surat Al-Baqarah 223. Jadi tidak boleh menolak. Kalau menolak itu nanti masuk dalam tingkatan ada materi yang berikutnya. Lanjut next. Tanggung jawab istri. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Terus ini jaga nama baik suami ya. Ini dijelaskan dalam An-Nisa, terus tanggung jawab ini dijelaskan dalam An-Anfal. Naik langsung. Itu tadi kewajiban istri ya. Nah ini kita urai adab istri. Adab istri terhadap suami. Dalam ajaran Islam, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding istri. Oleh sebab itu, seorang istri yang solehah harus berbakti pada suaminya dan memenuhi kewajibannya dengan ikhlas dan melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah. Adab istri terhadap suami, satu diantaranya selalu merasa malu.
Malu naik mobil jelek, Pak. malu masamu naik mobil lagi ya langsung ya gini toh, kalau misalkan malu naik mobil jelek didoakan aja biar nanti dapat undian mobil bau bagus. Aku ora malu. Ya, jadi di sini selalu merasa malu. Biasanya nak isin kan pas nganten nanya, kalau nganten kawat biasanya baju yang rodot, rambutnya rontok apa kan sudah raisin ya Mas ya. Nah inilah dituntut. Jadi meskipun pasangan, ini Mbak, tidak kelihatan bisa ya. Meskipun pasangan suami istri bukan lagi pengantin baru, tetapi seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malunya kepada suaminya. Tentu saja rasa malu yang dimaksud adalah artian positif. Contohnya malu ketika badannya bau nganggo parfum ya isin wah aku wampu rada penak isin karo bojoku aku. Nah, terus sehingga membuat suami atau orang sekitar tidak nyaman atau malu karena memiliki sifat buruk. Karena punya sifat buruk malu, aku sifatku gak pati apik tak dandanane lah. Inilah salah satu adab istri, selalu merasa malu. Naik tidak banyak berdebat. Jadi seorang istri itu sebagai adab seorang istri itu tidak banyak mendebat ya, tidak banyak membantah. Jadi apa yang disampaikan suami itu dicerna dulu, dipahami dulu. Nanti setelah paham baru memberikan masukan. Tadi menyambung tadi, masuknya sebagai bahan pertimbangan ataupun penasihat tadi. Nah itu. Nah, ketika hubungan rumah tangga sedang mengalami masalah, ada baiknya untuk mengutamakan diskusi agar suami dan istri mendapatkan solusi terbaik. Hindarkan untuk mendebat dikarenakan hanya untuk memperburuk konflik. Misalnya contoh ya, kemana konti pasti jadinya lagi Bali, cuma paling kenal orang video kono ini. Nah akhirnya terjadi perdebatan, akhirnya jadi padu. Karena nanti kalau misalnya perdebatan Mahfud ngomong misalnya mesti dibantah akhirnya jadi perdebatan. Nah inilah yang tidak dipergunakan. Tentunya lebih cenderung ke diskusi. Jadi misalnya pas keadaan nyantai, malah foto Pak, bangun bocor piye kok telat suwemen apa kemah ono orderan akeh. Nah itu lebih nyaman. Kita cenderung ke diskusi. Harapannya keluarga seperti itu biar tidak terjadi salah paham. Karena apa? Kalau kita mengedepankan emosional, rasa cemburu, rasa curiga, nanti akan berdampak perdebatan, pasti akan terjadi konflik. Dan ini yang terjadi selama ini. Saya mengamati, saya mempelajari, saya menganalisa, terjadinya perceraian itu bermula dari situ. Dan ini kebetulan ketika orang-orang tidak mau mencari konsep ilmu keluarga, ilmu Islam, maka banyak terjadi konflik seperti ini. Terlebih ini zamannya zaman modern, zaman serba bisa, dan terlebih pengaruh di Bungkok. Ini non sewu sedikit tak bocor ke. Setelah ada Bungkok, kasus perkara perceraian di PA Prodadi kemarin di bulan Desember mencapai angka 3.600 perkara. Ya, 3.600 kayaknya. Disinilah yang memang perlu kita ambil hikmahnya. Jadi kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kalau terjadi seperti itu maka kita antisipasi. Kita untuk berbenah diri, kita untuk memperbaiki. Lanjut, senantiasa taat pada perintah suami. Tadi jelas ya, nyambung yang tadi taat pada suami. Langsung naik. Diam ketika suami sedang berbicara. Jadi kita menghargai suami ketika berbicara. Silahkan biar bicara dengan cara kasar, dengan cara temperamen, dengan cara emosi, silahkan bicara dulu. Ketika suami itu nanti diam, ada saatnya memberikan masukan, nanti baru ngomong pelan-pelan. Dan sekalian memberikan materi. Pak Imam ki ajane gak ngono kuwi to Pak, ujune ngene. Aja nesuneh ya sesuk nang selone. Kok jeneng nesuneh? Salat bengi dungani KTKI kaplok ya. Karena apa? Semua itu kalau memang nanti Allah yang menghendaki, Allah itu bisa membolak-balikkan hati seseorang dalam waktu sekejap.
Lewat apa? Lewat doa. Kalau kita memberikan masukan tidak sampai, kita memberikan saran tidak sampai, kita patekai. Betul, patekai. Kenapa harus patekah? Karena Fatihah itu adalah mujizat. Karena harus mujizat. Kenapa harus mujizat? Karena Fatihah itu adalah umul Quran. Quran adalah mujizat. Maka cukup simpel. Kita yakin aja dengan Fatihah semua Allah akan tahu. Yang kelima, menjaga kehormatan sang suami ketika sedang pergi jauh. Jadi seorang istri harus memiliki sikap yang baik dan atau tidak adanya sang suami di rumah. Jadi walaupun tidak di rumah, suami bisa menjaga kehormatan dan mungkin biar tidak terjadi fitnah, biar istri dapat menjaga kepercayaan suami. Jadi walaupun tidak ada pengawasan dari suami, inilah salah satu adab istri. Lanjut. Yang nomor 6, tidak berkhianat ketika menjaga harta sang suami. Jadi harta itu dimanajemen dengan baik, dibelanjakan dengan baik, jangan dipakai untuk boros-borosan, ojo tinggu rebonding terus, ojo tinggu healing terus. Tapi dimanage sesuai dengan kebutuhan dan kita mengacu pada Rasulullah hidup sederhana seperti itu. Tapi mungkin kalau di sini tidak ada boro-boro nyimpen duit Pak, nggak ada itu bayar utang yang bingung, nggak ada itu ya. Duit entek. Bayar kuliah nih Pak. Ini kan ini kan kita baru proses dari proses mengalami kesulitan tadi, kemelaratan tadi. Insya Allah nanti ketika Allah mengangkat derajat kita, itu banyak nanti materinya ya. Nanti ketika Allah mengangkat derajat kita, materinya di situ nanti. Kira-kira bisa nggak ketika Allah mengangkat derajat kita? Bisa, dan kita sangat menunggu-nunggu. Karena apa? Saya yakin seperti hanya yang saya contohkan ya, dalam benturan-benturannya bentuk cucian, membersihkan diri kita. Menawai diri selesai, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Walaupun sampai di tingkat bawah pun, saya harus lepas, harus tidak punya tempat misalkan, harus sampai di tempat terbawah misalkan. Ini adalah bentuk perhatian Allah ke kita untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Tapi insya Allah ketika sudah bersih, saya yakin di sini jelas kalau contohnya, jenengan di baju kotor setelah bersih pasti jenengan setrika, jenengan tempatkan pada almari, jenengan hangeri, pasti diangkat. Sama ketika kita nanti bersih, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Amin. Entah dengan cara apa saja. Cuma kita juga harus berusaha dan ikhtiar sesuai dengan perintah Allah. Kita jangan berdiam-diam diri. Misalnya Mbak Nur misalnya ya, garam kaya ya cuma garam kaya, sedino tak sekilo ya sekilo terus. Lah kapan lah jadi miliarder? Itu konsepnya mestinya harus ada ilmu. Kalau sehari saya goreng 1 kilo berarti ya caranya berin entek akeh. Kalau permasalahan di marketing, kita cari marketing, bagian-bagian. Tawake tekan Prodadi, tekan Kudus, tekan benar ada masalah. Atau kita bisa lewat online, kita bisa COD. Sekarang itu serba bisa. Nah, ketika kebutuhan banyak, apakah Mbak Nur bisa goreng sendiri, produksi sendiri? Tidak. Perekrutan, rekrut tenaga, kon goreng. Kebutuhannya sebulan 10 kilo berarti merekrut uang 5. Sesuk kebutuhan 20 kilo merekrut uang 4. Maka akan terjadi sebuah perusahaan. Akhirnya yang terjadi apa? Dosane wis entek, regetan wis ilang, diangkat derajatnya. Jadi manajer pemilik perusahaan, enggak kowe bagian kaya, kowe bagian kene, karo linggih-linggih. Penak napa penak? Ini hal yang kecil, tapi bisa menjadi besar. Percaya enggak? Jadi semua itu bisa menjadi besar. Jangan berpikir aku modal saem tangguh olahan minyak goreng, tangguh minyakan tepung, batiku sekian. Jangan berpikir ke situ, bahkan kebalik. Kalau kita berpikir modal besar dalam keadaan kondisi yang seperti ini, kita cuman mimpi, tidak akan tercapai. Inilah target kita untuk kita sambil mencari ilmu, sambil membenahi diri, sambil kita berangan-angan biar kita cepat bersih, cepat terangkat derajat kita. Seperti itu. Amin ya. Langsung ke angka 7, menjaga badan agar senantiasa harum. Tadi seperti tadi ya. Punya rasa malu ya, apa itu dengan bau dan sebagainya, ini diperjelas di angka 7. Langsung naik. Mulut berbau segar serta berpakaian bersih. Jadi ini adab istri biar
suami itu selalu ngelirang-lirik ya pokoknya membenahi diri ojo ding prodot ini gue daster sudah suwe-suwe sisan kayak kepelaran angus sisan wis repot ini. Emang ngirit tanggane ya Pak. Inilah pentingnya adab istri. Selama menjaga badan agar tetap harum, seorang istri juga harus menjaga kebersihan mulut serta pakaian. Kesegaran yang tampak dari harumnya mulut serta pakaian yang bersih tentu saja akan menjadi perhatian bagi seorang suami. Jadi di sini untuk bersih ataupun untuk baik segala-galanya ya, baik ini pakaian, mulut dan mungkin untuk penampilan, bahasa, nanti otomatis suami itu akan merasa nyaman. Makanya kadang-kadang tidak terjadi nyaman itu akhirnya kayak sampai ke Mas Wito loh, akhirnya ngelirik tanggane, ngelirik di sinilah kadang-kadang terjadi. Dan ini non sewu, ini tidak munafik ya. Semua laki-laki ketika disodorkan, disandingkan dengan perempuan cantik pasti akan melirik. Iya berapa Mas Wito? Iya. Nah, jujur saya pun sama Bu. Kalau saya tidak melirik berarti saya tidak normal. Nek niku ya Pak. Nek wong wedok bencana kataan cekak ngene mboten melirik. Sebaliknya kalau istri, kalau itu saya tidak tahu. Karena di sini memang laki-laki itu kan dikodratkan kan sedikit lebih atas sebagai pemimpin, dan di sini ada rambu-rambu Rasulullah. Jadi dalam dakwahnya Rasulullah itu beristri banyak sekali, dan seorang suami itu boleh punya 4. Itu dalam syariat Islam kan 4, tapi Rasulullah itu lebih dari 4. Dan itu tentunya atas dasar kebutuhan dan situasi dan kondisi yang ada. Jadi pernikahan ini tentunya tidak berdasarkan nafsu, tapi karena kebutuhan. Disinilah kadang-kadang Islam itu mengatur seperti itu. Karena apa? Karena yang jelas kalau ibu-ibu kan mengalami kebanan ya Pak. Nah orang kan nggak ada kebanan. Nah di situ kadang-kadang Allah itu memang semua itu diatur yang terbaik. Cuman laki-laki itu harus berlaku adil. Dan disinilah yang berlaku adil itu seperti apa? Kadang-kadang kita bisa mencermati apa nak siji dikai emas kabeh, tidak seperti itu. Karena adil itu tidak harus sama. Kalau sama itu namanya tidak adil. Adil itu harus beda. Contohnya ketika Rasulullah punya istri Siti Khadijah nggih. Nah Mas Ika, bahwa harta bendanya justru dipertaruhkan untuk Rasul, diberikan Rasulullah tidak mencukupi, tidak memberikan, tapi Siti Khadijah yang memberikan untuk keperluan dakwahnya dan keperluan. Nah salah satu itu. Cuman dalam hal ini kita ini fokus untuk membina keluarga dan menyelesaikan hutang, bukan berpikir golek bojo loro telu papat. Di sinilah konsepnya materi. Misalkan 2, 3, 4 apa boleh secara Islam. Nah, cuman kita harus tahu ilmunya, baik sang suami ataupun istri harus sama-sama tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya apakah nyaman? Kalau masing-masing punya ilmunya nyaman, karena kita mengacu. Kadang-kadang sewu itu kan kendalanya karena pertimbangan di materi. Kadang-kadang berselisih di kasih sayang. Dan kalau kita tahu ilmu yang ada bahwasanya materi rezeki dunia itu dari Allah, maka semuanya akan ketemu semuanya. Itu yang jelas harus ada kesamaan pemikiran, kesamaan konsep. Maka akan terjadi sebuah kedamaian ataupun kebersamaan. Yang ke-9, menampakkan qanaah. Jadi ini ada istri itu menampakkan qanaah. Jadi lebih cenderung menampakkan menerima apa adanya. Jadi seorang istri tidak menutupi dari apa yang mampu diberikan seorang suami padanya. Jadi sikap ini sebagai adab istri untuk menunjang keluarga yang harmonis dan untuk kebahagiaan. Langsung yang berikutnya menampilkan sikap belas kasihan. Jadi seorang istri harus bersikap belas kasihan kepada suaminya atas semua upaya jerih payah yang dilakukan. Misalnya suami itu kerja mati-matian, ya minimal ono belas kasihan. Misalnya ngomong Pak, gimana piye dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak tahu ilmunya, kue kerja sedina orang itu duit ilmu itu diseket itu gopor. Nah inilah kadang-kadang yang perlu kita belajar bersama. Dan memang ini harus diterapkan dalam keluarga.
biar keluarga kita ada keharmonisan dan kesepahaman. Jadi disitulah langsung next. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi biar kita nanti bisa bersama-sama, karena apa? Dalam pengamatan dan dalam penyampaian para ulama itu banyak istri yang masuk neraka karena di situ banyak yang memang melakukan dosa-dosa yang tidak disadari. Di sana mungkin kita bisa belajar bersama, kita kaji dosa besar istri terhadap suami. Yang nomor satu diantaranya berzina dengan laki-laki lain. Jadi seorang istri itu tentunya harus menjaga kepercayaan yang diberikan dari suaminya, harus menjaga hal tersebut. Jadi tidak boleh melakukan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Islam ataupun oleh Allah. Di sini diperjelas dalam surat Al-Isra ya, ayat 32. Mari dibaca bareng. Jadi perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk. Jadi sungguh kalau di hukum Islam itu hukumannya rajam ya, langkah pedihnya dan langkah kejamnya. Di sini hukumannya itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut next. Nomor 2, melakukan perselingkuhan. Jadi perbuatan selingkuh dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah. Jadi dalam ikatan pernikahan itu kan sudah sama-sama saling berjanji, tapi di situ ada perselingkuhan, itu adalah termasuk dosa besar. Di situ dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Bunyinya seperti itu. Batin dulu ya. Allah Subhanahu wa taala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba kami. Kemudian kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya, maka kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan bahwa kepada keduanya masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Bayangkan, suaminya tidak bisa membantu, akhirnya masuk neraka pada orang-orang yang masuk neraka di kedua istri tersebut. Ini Quran, bukan saya. Surat At-Tahrim. Next. Menolak ajakan suami untuk berhubungan. Kalau ini tidak ada masalah ya Mbak Ina, tidak ada masalah, ini tidak ada yang menolak kalau ini, karena memang sama-sama betul ya Mas. Iya. Baik. Oke, niku saya malah. Jos bos, buatan sangen tadi di suluni ya. Yang nomor 4, berdusta di hadapan sang suami. Jadi ternyata cuman berdusta di hadapan suami itu adalah masuk dosa besar. Jadi istri itu tidak boleh berdusta, harus jujur di hadapan suami. Keluar rumah tanpa izin dari suami. Ternyata, mohon maaf, ini adalah masalah sepele, ternyata ini masuk kategori dosa besar. Keluar rumah tanpa izin dari suami. Nah. Ya kalau suaminya ada izin, kalau tidak ada mungkin bisa WA. Yang penting kita kan sudah izin, tidak apa-apa. Paling tidak nanti meninggalkan pesan kan sudah terbaca. Dan ini mungkin non sewu ini kan kalau kita ikuti keseharian ini kan seakan-akan masalah sepele lah. Lalu harus kita aku kerja tidak akan izin kan seperti itu kadang-kadang. Anggap brudus, brudus. Tapi memang ini ternyata masuk dalam kategori dosa besar. Karena itu tadi ya, ridho Allah adalah ridho suami. Berarti kalau tidak ada izin suami, kan berarti memang seperti itu ketemu nih. Jadi bukan ento tapi izin. Jadi istri itu mau kemana saja boleh, tapi izin. Dan ketika suami mengizinkan, ini sudah mendapat ridho suami. Jadi di sini saya tidak ngeklaim karena saya suami, dah. Ini saya bicara materi ya, saya bicara konsep yang ada.
Allah berfirman mengenai larangan istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami. Ini dipertegas mendasar pada surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu dan janganlah dirimu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, serta dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah serta Rasulnya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud tidak menghilangkan dosa dari kamu, kayak ahli bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi memang harus atas izin. Lanjut. Mbak Amalia tadi apa? Tapi kalau suami pergi itu tanpa izin istri nggak apa-apa. betul. Jadi karena di situ kan dasarnya ridho Allah adalah ridho suami. Jadi karena suami itu adalah sebagai pemimpin, maka harus diizini. Kalau suami tidak izin istri tidak apa-apa, cuman kalau bisa juga diupayakan izin biar apa itu tahu nanti suaminya kemana. Tapi misalkan tidak izin pun itu ya tidak apa-apa. Terus itu yang keenam tidak menemani suami tidur. Sing nanggung dosane maringi suami. Makanya tadi kan gini Bu, saya kan tidak istilah menang-menangan, tapi ini bicara materi, bicara ilmu. Gitu. Terus ini yang nomor 6, ini kan sepele ya Bu, tidak menemani suami tidur. Padahal nak pikir sepele, tapi ini masuk dosa besar gitu. Tidak menemani suami tidur, ini adalah masuk dalam kategori dosa besar. Dan di sini diperjelas di An-Nisa 34 ya. Oleh karena itu, maka perempuan yang soleh adalah perempuan yang taat pada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh sebab itu Allah telah memelihara mereka. Jadi ini ternyata harus menemani suami. Jadi tidak menemani suami tidur ternyata juga bisa. Berarti orang iso lain tok anu ya, lain tok apa unggur-ungguran, lain tok nesunan ya. Misalnya nesunan tetap dari siji madhab sana karo madhab sini. Oh iya jelas ya. Yo. Ini menjawab sama pertanyaannya Bu. Saya belum aslinya Bu, wong lanang itu ora menangan. Wong lanang itu mudah ditaklukkan. Ya toh. Aslinya seperti itu. Aslinya itu sing kuat menaklukkan iki wong wedok aslinya. Jadi wong lanang itu mudah ditaklukkan aslinya. Wong lanang yang mbok kei bahasa sing rada piye ngono ya mbayang iki lho. Ya toh Pak, iki piye? Langsung, itu Anda. Pak Wayai. Saya secatat Pak. Ustaz dulu. Sudah selesai. Ini mungkin sudah cukup untuk materi ini ya. Jadi nanti di ketakwaan jadi melebar karena nanti adalah sebagai bekal untuk kita menuju ke surga. Maka ke surga itu target kita bersama-sama, bersama anak dan istri. Mungkin sekilas ini kalau ada yang perlu disampaikan kita kaji bareng, monggo. Kalau tidak ada, apa kita sholat dulu? Kita sholat dulu ya jam 4:30. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya dalam kajian sore hari ini dalam acara Humsarin Simalso. Saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangan dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.